Manufaktur 7129 kuota yang sudah ditentukan oleh HRD Korea dan dibagi menjadi 2 gelombang. Gelombang 1 dan juga gelombang 2. Gelombang 1 sendiri sudah selesai di tanggal 6 Juni kemarin dan informasi pengumumannya yang akan diumumkan rencananya di tanggal 13 Juni ataupun minggu depan. Ini jadi penasaran semuanya. Banyak teman-teman yang penasaran kira-kira berapa sih nilai terendahnya yang diluluskan oleh HRD Korea. Banyak persepsi dan juga banyak komentar, ada juga banyak informasi terkait nilai 90. Banyak sekali yang mendapatkan nilai 90, bahkan 95, 95 juga sudah banyak sekali. Apa kira-kira nilai 80 ini bisa lolos, Mas? Untuk prediksi saya kemarin itu nilai 85 lolos. Nah, kemungkinan besar di angka 85 ini akan bisa menduduki sampai kuota 5.000. Karena di tahap pertama ini tentunya teman-teman bisa mendapatkan tambahan kuota dari pembagian 2 kuota. Jadi kuota 7.129 akan dibagi 2 ataupun nanti lebih besar di tahap kedua, atau maksud saya di gelombang kedua akan lebih besar kuotanya ataupun dibagi rata di gelombang pertama. Nah, maksud saya yang memberikan pembagian ini hanya HRD Korea. Kita hanya bisa memprediksi saja, bisa tepat dan juga bisa tidak. Untuk teman-teman yang mendapatkan nilai 90, kemarin informasinya banyak sekali. Apakah ini nanti nilainya akan 90 untuk KKM-nya, untuk mengikuti tes skill? Kita belum tahu lagi. Yang jelas tanggal 13 Juli nanti akan ada informasi terkait kelolosan. Lolos atau tidaknya tergantung nilai ranking kita di kuota. Jadi kita harus pasrah ketika kita sudah di atas ataupun di bawah, maksud saya di bawah ranking. Kita harus menerima kenyataan bahwa kita harus bisa mengulang lagi di tahun depan. Jika teman-teman tidak lolos di tahun ini, bisa mengulang lagi di tahun depan ketika ada ujian lagi. Namun jika tidak ada ujian di tahun depan, mengulang lagi di tahun 2026. Tentunya cukup lama untuk waktunya, jadi teman-teman masih ada waktu jenjang untuk belajarnya ditingkatkan supaya di kemudian hari ada ataupun di tahun depan ada ujian lagi, teman-teman bisa mengikuti dengan nilai semaksimal mungkin. Mungkin teman-teman yang sudah pinter di tahun kemarin tidak lolos, nilainya kurang sedikit, itu bisa lolos di tahun ini. Karena di tahun kemarin 160 saja sudah lolos. Jadi artinya teman-teman di nilai bawah 160 itu banyak sekali dan sudah mengulang belajarnya dan serius untuk belajar. Jadi di tahun ini bisa mendapatkan peningkatan nilai yang cukup tinggi. Atau mungkin teman-teman yang baru saja daftar di LPK di tahun kemarin, pertengahan tahun di tahun 2023, dan di tahun ini bisa lolos dengan nilai sempurna ataupun teman-teman mendapatkan nilai secara 95. Itu juga ada teman-teman yang seperti itu, karena IQ-nya, penangkapan belajarnya ataupun penangkapan bahasa Koreanya lebih cepat ataupun fokus dengan belajarnya. Terutama teman-teman yang belum keluarga itu pasti fokus ya, ada banyak yang fokus untuk belajar bahasa. Tapi kalau teman-teman yang sudah berkeluarga, ini untuk fokus ada sedikit kesulitan mencari nafkah dan juga membagi waktu untuk belajar. Kemarin sudah saya buatkan video terkait bagaimana cara membagi waktu ataupun belajar. Nah, di sini teman-teman, informasi yang saya dapat banyak sekali yang mendapatkan nilai 90. Apakah ini nanti akan 90 KKM-nya? Kita tidak tahu lagi. Kita hanya bisa memprediksi, mudah-mudahan di angka 85 bisa lolos ataupun mungkin bisa angka 80 ya. Nah, maksud saya poin 80 bisa lolos. Sedikit lega buat teman-teman yang mendapatkan nilai 80 ataupun 160 di tahun kemarin. Tahun kemarin 160 ya, tapi kalau menurut saya pribadi sih 170-an teman-teman, di angka 170-an ataupun nih poin 170-an. Karena di tahun kemarin sudah 160 dengan kuota 4.000 dan juga ada 2.000 dan 4.000 lagi, karena kuotanya 10.000 dan dibagi menjadi 3 gelombang. Jadi cukup lumayan bisa menilai, bisa mendapatkan kuota kecil. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait nilai
ya. Mungkin kalau bisa 90 ini sangat perih sekali buat teman-teman yang mendapatkan nilai 87,5 dan 85, karena kurang 2 poin saja sudah lolos di tahun ini jika nilainya benar-benar 90. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam, kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Jangan putus asa, tetap perjuangkan cita-citamu untuk bisa bekerja di Korea. Berangkat migran, pulang jadi juragan. Terima kasih.